Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan mengajak Anda saudaraku, saudariku, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak. Nikmat-nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menunjukkan sangat teramat banyak nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak itu adalah nikmat-nikmat yang sangat teramat besar. Dan nikmat-nikmat yang sangat teramat besar itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Tidak berlalu hari daripada hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita seumur hidup, melainkan bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat teramat besar dan sangat teramat banyak. Izinkan saya untuk mengatakan satu saja dari nikmat besar yang setiap hari Allah berikan kepada kita, satu saja, itu tidak bisa digantikan posisinya oleh emas, walau sebesar masjid kita ini. Kita bayangkan, Masjid Babus Salam, Masjid Babur Rahmah, apa besarnya, dan kalau dia adalah sebuah emas, berapa kekayaannya, itu tidak bisa menggantikan satu dari sekian banyak rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Begitukah Ustadz? Ya. Hanya saja kita yang tak pandai mungkin melihatnya. Kita yang terlalu lemah memandang nikmat-nikmat Allah yang besar, yang banyak, yang hebat setiap hari Allah berikan kepada kita. Kalau ada di antara kita bertanya, Ustadz kok tidak terasa ya? Seperti yang Ustadz katakan. Itu kan masalah perasaan. Perasaan antar satu manusia dengan manusia yang lain bisa berbeda. Namun kebenaran adalah kebenaran walau berbeda dengan perasaan. Perasaan yang benar adalah perasaan yang sesuai dengan kebenaran. Adapun perasaan yang berbeda dengan kebenaran, tidak bisa dijadikan itu patokan kebenaran. Tunjukkan saya mana dia nikmat-nikmat besar yang setiap hari satu di antaranya tidak bisa digantikan oleh emas walau sebesar masjid. Saya katakan terlalu banyak. Terlalu banyak.
Contoh, oksigen. Pak Ibu kaum muslimin dan muslimat, setiap hari kita dapat oksigen dari Allah? Setiap hari? Atau pernah berlalu hidup kita tanpa oksigen? Tidak. Semua kita mendapatkan oksigen. Bisakah oksigen ini digantikan posisinya oleh emas walau sebesar masjid ini? Tidak bisa. Nikmat oksigen jauh lebih hebat, jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada nikmat emas sebesar masjid. Dan semua kita mendapatkannya tanpa terkecuali. Nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat darah, nikmat tulang. Setiap hari kita pakai tulang tidak? Setiap hari kita pakai nggak tulang anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah buat di dalam tubuh kita? Pakai atau tidak? Ada nggak yang mau tulangnya dibeli semua dengan emas sebesar masjid ini? Ini ambil emas sebesar masjid, tapi tulangnya dipreteli satu persatu diambil. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Apa perlu istikharah kah? Hah? Istikharah dulu lah Ustaz. Kalau emas sebesar masjid, walau nggak ada tulang nggak apa-apa lah gitu. Terlalu banyak nikmat Allah yang sangat teramat besar yang emas tak ada apa-apanya sebenarnya dibanding nikmat itu. Namun kita yang salah lihat. Kita sering melihat yang besar-besar menjadi kecil. Yang besar-besar dari nikmat Allah kita kerdilkan. Namun yang tak terlalu besar, kita besar-besarkan. Emas yang tak terlalu besar sebenarnya dibanding nikmat tulang, nikmat darah, nikmat daging, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat beraneka ragam nikmat Allah yang sangat banyak. Wallahi, tiap hari nikmat-nikmat besar itu Allah berikan, kita anggap emas itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang tadi kita sebut. Sehingga akhirnya nikmat Allah yang besar yang setiap hari Allah berikan terlihat seolah-olah tak ada. Seolah-olah mata ini bukan nikmat besar. Seolah-olah telinga ini bukan nikmat besar. Seolah-olah kaki dan tangan ini bukan nikmat besar. Seolah-olah akal yang sehat itu bukan nikmat besar. Seolah-olah oksigen itu bukan nikmat besar. Subhanallah. Yang demikian itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, karena manusia selalu memandang harta, tahta, itulah dia nikmat Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dalam dua ayat ini dapat sebuah kesimpulan manusia selalu mengira rahmat dan nikmat Allah itu adalah harta dan tahta. Kalau dicabut darinya harta dan tahta, dia mengira Allah benci kepadanya. Allah tak sayang kepadanya. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fajr yang kita bacakan tadi ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya mengujinya. Fa'akramahu, Allah muliakan dia di tengah manusia dengan pangkat dan jabatan dan kedudukan dan kehormatan di tengah-tengah masyarakatnya. Wa na'amahu, lalu Allah curahkan nikmat-nikmat dunia kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman, ketika itu dia mengatakan Robku telah memuliakan diriku. Wa amma, adapun idza mabtalahu, apabila Robnya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, lalu Allah sempitkan nikmat-nikmat tadi yang disebut di atas. Fayaqulu rabbi ahanan. Ketika itu dia berkata, Robku menghinakan diriku. Allah tak sayang kepadaku, dan kalimat-kalimat yang semakna dengannya.
Maka rubahlah sudut pandang saudaraku. Rubahlah sudut pandang kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari itu banyak, wallahi banyak. Agar kita pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mustahil menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kalau kita tidak menjadi seorang hamba yang pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kata kunci menjadi hamba yang bersyukur adalah mahir melihat nikmat-nikmat Allah. Itu kata kuncinya. Ingin bersyukur, harus jadi hamba yang mahir melihat nikmat-nikmat Allah. Tak mahir melihat nikmat-nikmat Allah, tak akan menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana akan bersyukur kalau dia tidak memandang nikmat itu datang kepadanya bertubi-tubi? Bahkan di dalam tidur pun kita tetap mendapatkan nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala di saat kita sedang tidak sadar siapa diri kita, di saat terlemah daripada kehidupan kita sampai kita pun tidak bisa melawan nyamuk yang ingin mengambil darah kita. Tetap nikmat-nikmat Allah itu Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita dimintakan untuk berbicara tentang keburukan di dalam diri dan bagaimana cara menghindarinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Balad, ayat yang ke-10 dari surat Al-Balad. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami memberikan kepada manusia petunjuk kepada dua jalan. Kami memberikan manusia petunjuk kepada dua jalan. Di dalam ayat ini, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Allah memberitahu kepada manusia dua jalan. Sepakat ahli tafsir, dua jalan yang dimaksud, satu jalan kebaikan dan satu jalan keburukan. Satu, tariq al-khair, dan satu lagi tariqus syarr. Dan itu telah Allah ajarkan kepada kita manusia. Agama kita ini, agama Islam yang diturunkan Allah tabaraka ta'ala kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada manusia selama 23 tahun masa kenabian, itu telah mengajarkan semuanya kepada manusia. Mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak sekedar mengajarkan, namun Rasul juga telah menyuruh kita melakukan seluruh yang baik dan telah melarang kita untuk melakukan seluruh yang buruk. Tak ada lagi kebaikan dan keburukan kecuali semuanya telah ada keterangannya di dalam agama kita dan telah ada perintahnya atau larangannya. Inilah dia kesempurnaan agama Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah sebut di awal-awal surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna maksudnya tak ada lagi yang tidak dibahas. Jadi kalau manusia ingin mencari mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi Allah, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana jalan yang dicintai oleh Allah, mana jalan yang dicintai oleh syaitan. Semua lengkap di agama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tak ada yang tersisa. Dan untuk itulah Allah menurunkan wahyu dan Al-Quran. Tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran untuk menerangkan kepada manusia semuanya. Kulla syai', segala sesuatu. Jadi segala sesuatu telah diterangkan. Mungkin sebahagian orang sekarang menggunakan logikanya dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mereka mengatakan bahwa Rasul diutus hanya 23 tahun.
Masa kehidupan Rasul menerangkan agama kepada manusia hanya 23 tahun. Bagaimana mungkin yang selama 23 tahun ini membahas seluruh yang baik dan yang buruk sampai hari kiamat. Sementara pekerjaan manusia berkembang, berevolusi, dan yang lainnya. Kesalahan yang ada pada generasi ini mungkin tidak pada generasi sebelumnya tidak ada. Pada generasi sebelumnya tidak ada, pada generasi sebelumnya tidak ada. Manusia berkembang. Teknologi pun berkembang sebagaimana diketahui. Bagaimana mungkin masa 23 tahun kenabian itu bisa membahas seluruh kebaikan dan keburukan. Secara logika saya nggak masuk. Secara logika saya bertabrakan, saya nggak bisa memahaminya. Kita katakan dia, kalau Anda hanya pakai logika, tetapi agama ini tidak murni logika. Agama ini ada logika, ada iman. Kalau Anda beriman, insya Allah logika Anda nyambung dengan keimanan, Anda akan bisa menerima apa yang tadi kita katakan. Bahwa agama ini telah sempurna, mengajarkan seluruh kebaikan, melarang seluruh keburukan, walau hanya 23 tahun masa kenabian untuk membahas seluruh yang ada sampai dunia kiamat. Bukankah Anda beriman bahwa innallaha bikulli syai'in alim? Sesungguhnya Allah maha tahu segala-galanya. Bukankah Anda kita beriman sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, la yakfa Allah la yakfa 'ala Allahi syai'un fil ardi wala fis sama, tak ada yang tersembunyi dari Allah tabaraka wa taala apapun baik di langit atau di bumi. Apabila kita kembali kepada akidah Ahlussunnah, ketika membahas ilmu Allah, mereka membahas 5 poin. Poin pertama, Allah mengetahui seluruh yang telah terjadi. Poin yang kedua, Allah mengetahui semua yang sedang terjadi. Ini yang kita sedang lakukan ini, dan yang sedang dilakukan oleh manusia di Bandung ini, di Indonesia ini, di dunia ini, di langit ini, di bumi ini dan di langit ini. Semua yang terjadi sekarang ini semua Allah tahu. Tak boleh ragu kita di situ. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Allah mengetahui semua yang akan terjadi. Sisa 2 lagi. 5 Anda katakan tadi? Mengetahui, kita ulang dari awal. Mengetahui semua yang telah terjadi. Kedua, mengetahui yang sedang terjadi. Ketiga, mengetahui yang akan terjadi. Kayaknya udah habis Ustaz 3 itu. Ada 2 lagi ternyata kata para ulama. Lihat para ahlinya, para ahli ilmu. Dalamnya ilmu para ulama ketika memahami Al-Quran, mempelajarinya dari Al-Quranul Karim. Poin yang keempat adalah Allah itu mengetahui semua yang gak bakalan terjadi. Semua yang tak akan terjadi. Yang 5 lebih rumit. Sekiranya yang tidak akan terjadi ini terjadi, akan bagaimana kejadiannya? Allah pun tahu. Coba dengarkan lagi. Poin yang keempat apa? Allah mengetahui semua yang tak akan terjadi. Kelima ada kaitannya dengan yang keempat. Apabila yang tak terjadi ini terjadi, nanti bakalan bagaimana? Allah mengetahui tak ada ilah di permukaan bumi. Tak akan ada ilah yang kedua di permukaan bumi. Ilah hanya satu, yaitu dia. Dan Allah katakan tidak ada ilah di permukaan bumi, maka tidak akan ada ilah yang kedua di permukaan bumi dan di langit tak ada. Dan Allah katakan sekiranya ada.
Sekiranya di langit dan di bumi ini ada ilah selain Allah, maka bumi dan langit akan hancur karena ilahnya saling perang. Nampak? Nampak 2 poin terakhir? Poin pertama gampang memahami, poin kedua gampang memahami, gampang ketiga gampang memahami. Poin yang keempat juga gampang, poin kelima agak sedikit rumit. Baik, contoh berikutnya. Eh, Orang-orang kufar di akhirat minta untuk dikembalikan ke bumi. Minta dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Minta, mereka minta. Dan Allah mengatakan itu tak akan terjadi. Tak akan terjadi bahwa kalian kalau minta dikembalikan di permukaan bumi, tak akan ada cerita untuk kembali ke bumi. Bumi habis, tak akan ada dibuka lembaran berikutnya untuk Anda selama-lamanya Anda akan di akhirat terima nasib atas kelakuan yang dikerjakan di permukaan bumi. Lalu Allah katakan, walau ruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, itu enggak kan? Itu enggak terjadi kan? Tapi Allah katakan, walau ruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu anhu. Mereka akan kembali mengerjakan yang dilarang tadi, yang dulu mereka kerjakan. Lihat, sekira yang tidak terjadi, Allah tahu nanti kejadiannya bakalan bagaimana. Ala kulli hal. Anda hanya ingin membawakan kepada kita, Allah itu maha tahu loh. Oke. 23 tahun masa kenabian Rasul kita tercinta Muhammad SAW, bukankah 23 tahun kenabian? Yes, 23 tahun kenabian. Namun bukankah ilmu Allah yang menurunkan syariat di 23 tahun masa kenabian ini mengetahui seluruh pekerjaan manusia sampai dunia kiamat? Secara ilmu keimanan? Ya atau tidak? Lalu apa rumitnya bagi Allah? Kenapa rumit untuk kita memahami? Allah tahu seluruh yang akan dikerjakan manusia sampai dunia kiamat. Lalu Allah buatkan rumus bagus dan benarnya, baik dan buruknya, halal dan tidak halalnya di 23 tahun masa kenabian diturunkan oleh Allah seluruh rumusnya. Maka tidak bertabrakan dengan logika manusia bahwa agama ini sempurna, mengajarkan seluruh kebaikan dan menyuruh untuk mengerjakannya dan mengajarkan seluruh keburukan dan menurunkan larangan untuk mengerjakannya. Walau belum terjadi. Sehingga Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan ilmu syariat, dan menjadikan patokan syariat dan sesuatu yang tidak terjadi di zaman Rasul tercinta, lalu terjadi di zaman itu, tinggal dicari bahasannya yang mirip dengan yang ada di zaman Rasul, pasti bertemu. Suatu hari kami sedang duduk-duduk di pelajaran Sunan Abu Daud bersama kawan-kawan mahasiswa, bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah wa ra'ah. Dan ketika itu salah seorang saudara kita dari Afrika bertanya, Syekh, di negeri kami ahli otomotif menemukan mesin yang bahan bakarnya adalah khamar. Dan bahan bakarnya adalah khamar. Pertanyaan saya, Syekh, bolehkah kita naik menunggangi kendaraan itu? Itu kan di zaman Rasul tak ada itu. Mana ada otomotif di zaman Rasul? Kata Syekh, boleh. Halal. Karena ada di zaman Rasul kejadian yang haram dijadikan bahan bakar lalu dinikmati hasilnya. Allahu Akbar. Kita juga terkesima ketika itu dengan badahiyatul syekh yang langsung mencari sesuatu di zaman Rasul yang terjadi yang dia adalah patokan kias bahasan ini. Di zaman Rasul pun ada sesuatu yang khamar, sesuatu yang haram dijadikan bahan bakar lalu kemudian hasilnya dinikmati. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat melihat bangkai. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak ambil lemak-lemak dari bangkai ini, lalu kalian jadikan minyak, lalu kalian hidupkan dengannya lampu-lampu kalian. Subhanallah. Bangkai haram, lalu dijadikan minyak. Minyak jadi bahan bakar lampu. Yang dinikmati apanya? Cahaya lampunya.
Khamar haram. Lalu dijadikan bahan bakar mobil, otomotif. Lalu kemudian dinikmati apanya? Manfaat kendaraannya. Ya Allah. Intinya adalah bahwa tidak mustahil secara logika, karena logika yang diingini dengan keimanan bahwa Allah Maha Tahu segala sesuatu, Allah Maha Tahu segala sesuatu, sehingga Allah Maha Tahu segala sesuatu untuk menentukan baik dan buruk, halal dan haram, jalan ke surga, jalan ke neraka, sudah Allah terangkan di 23 tahun masa turunnya wahyu. Hingga dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW, akan terjawab seluruh pertanyaan manusia, boleh, tidak, halal, tidak, haram, tidak, jalan ke neraka atau tidak, diridhoi Allah atau tidak, itu akan terjawab semuanya. Ini makna kesempurnaan. Berbeda dengan makna yang diinginkan sebahagian orang, bahwa makna kesempurnaan agama Islam adalah semua ilmu tanpa terkecuali dibahas. Enggak begitu juga. Yang dibahas adalah soal yang berhubungan dengan hukum halal dan haram, jalan ke surga atau jalan ke neraka, jalan kebaikan atau jalan keburukan, jalan yang diridhoi atau tidak diridhoi. Adapun semua ilmu tanpa terkecuali itu terlalu memaksakan dalil untuk hal yang seperti itu. Kita tidak ingin berlanjut lebih dalam masalah itu. Intinya adalah kebaikan dan keburukan telah diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia. Poin yang kedua, manusia itu sendiri diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemampuan untuk memilih. Manusia itu sendiri diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemampuan untuk memilih. Jadi kita makhluk yang beda dengan malaikat. Kita diberikan kemampuan oleh Allah memilih. Setelah diajarkan ini loh yang baik, ini loh yang buruk, pilihlah. Allah memberikan kepada manusia ini masyiah, keinginan, iradah, keinginan. Dan di antara dan keinginan itu, dia bisa memilih yang baik dan yang buruk. Dan itulah dia poin ujian manusia di permukaan bumi. Itulah dia poin ujian. Bukankah kita dihidupkan Allah untuk diuji? Itulah dia ujian itu. Di saat kita disuruh memilih yang baik atau yang buruk. Setelah diterangkan ini baik loh, Allah cinta, Allah ridho, ini jalan ke surga. Dan setelah diterangkan ini buruk, tinggalkan, Allah murka, dicintai syaitan, jalan ke neraka. Kalau nanti engkau lakukan ini, engkau akan diadab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di nerakanya. Setelah diterangkan semuanya, kemudian di manusia diberikan kekuatan, pilihlah wahai manusia. Wah, kita membaca surah Al-Kahfi, di dalamnya ada firman Allah, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwa kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Kebenaran maksudnya semuanya telah diterangkan. Ilmu telah diterangkan, syariat telah diterangkan, mana yang Allah ridhoi telah diterangkan, mana yang Allah murkai telah diterangkan. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Namun terima konsekuensi pilihan. Kesalahan manusia sekarang yang banyak terjadi, mau memilih tapi tak mau konsekuensi pilihan. Sekali lagi saya mengatakan, kesalahan banyak manusia sekarang, mau memilih tapi tak mau menerima konsekuensi pilihan. Ingin memilih beriman, Ustadz? Ya, konsekuensinya ada. Apa konsekuensinya? Ya boleh jadi sebagian harta harus ditinggalkan, sebagian penghasilan tak boleh lagi dikerjakan, sebagian transaksi tak boleh lagi dilanjutkan, ya kan? Sebahagian kawan harus dihindari, sebahagian majlis nggak boleh lagi dihadiri, sebahagian tontonan nggak boleh lagi ditonton. Itu konsekuensi pilihan.
Saya mau jadi orang yang beriman Ustaz. Iya, oke. Tapi saya nggak mau meninggalkan yang tadi. Itu nggak boleh. Kalau memilih itu plus konsekuensi. Hal yang sama, kalau Anda memilih jalan keburukan, ada konsekuensinya. Anda bersahabat dengan syaitan. Anda akan masuk neraka. Anda akan dimurkai Allah. Akan ada adab-adab yang luar biasa di neraka Allah. Itu konsekuensi pilihan. Konsekuensi pilihan berat iman ada di dunia, di akhirat kebaikan. Konsekuensi pilihan maksiat yang berat ada di akhirat, di dunia kenikmatan. Dunia dia menjadi surga. Oleh karena itu Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwa surga ini, dunia ini surganya orang kafir. Dia melakukan kenikmatan-kenikmatan sesuai dengan hawa nafsunya, sebebas-bebasnya tanpa aturan, namun konsekuensi beratnya ada di akhirat. Dan dunia ini merupakan penjara orang mukmin karena dia tidak bebas bergerak. Ada aturan-aturan yang harus dia terapkan. Ada jeruji-jeruji, batasan-batasan larangan Allah yang harus dia perhatikan. Dia tidak boleh semau melangkah, dia bisa melangkah. Semau melihat, bisa melihat. Semau mengambil harta, bisa mengambil harta. Nggak begitu. Ada aturan-aturan yang harus dia terapkan. Ada batasan, ada jeruji-jeruji amalan. Ada jeruji-jeruji harta. Ada jeruji-jeruji penglihatan. Ada jeruji-jeruji akhlak. Ada jeruji-jeruji muamalah. Yang dia tidak bebas bergerak semau hatinya. Maka bagaikan penjara bagi orang mukmin, namun konsekuensi keburukan itu atau kesulitan itu hanya di dunia, di akhirat adalah kemudahan. Maka masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Allah telah menerangkan kepada manusia segala-galanya dan Allah memberikan kepada kita, silahkan pilih. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Insan, ayat yang kedua dan ketiga. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari air yang bercampur. Nabtalihi, kami ingin menguji manusia itu di permukaan bumi. Ini yang kita katakan tadi bahwa kita akan diuji oleh Allah hidup di dunia ini untuk menjalani ujian. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia makhluk yang bisa mendengar, makhluk yang bisa melihat. Inna hadainahu sabil. Lalu kami terangkan kepadanya jalan. Jalan yang maksud ayat ini adalah jalan yang tadi dalam ayat surat Al-Balad. Ayat yang ke-10 surat Al-Balad. Jalan maksudnya kedua-duanya diterangkan. Lalu imma syakira wa imma kafura. Silahkan manusia itu memilih jalan orang yang bersyukur atau jalan orang yang kufur. Silahkan pilih. Jalannya sudah diterangkan. Ini loh jalan orang yang syukur itu begini. Konsekuensinya begini. Hasilnya begini. Jalan orang kufur itu begini. Konsekuensinya begini. Hasilnya akan begini. Telah diterangkan semuanya. Manusia diberikan kekuatan untuk memilih. Poin yang ketiga. Hasil dari semua itu adalah, dengarkan baik-baik. Ini penting ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Semua kita yang diciptakan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah punya bakat jadi orang yang bersyukur dan punya bakat jadi orang yang kufur. Dalam bahasa lain, semua kita tanpa terkecuali punya bakat di dalam diri ini untuk menjadi hamba yang saleh dan hamba yang tidak saleh. Semua manusia. Jangan kira, dan ini permainan syaitan, jangan kira bahwa orang-orang yang tidak soleh itu mungkin jadi orang soleh. Nah, dia punya bakat jadi orang soleh kalau dia mau memilih kesolehan.
Dan jangan juga kira sebaliknya, orang-orang yang soleh itu nggak punya bakat jadi orang yang tidak soleh. Punya, semua manusia punya. Kenapa? Karena itu sudah Allah letakkan di dalam fitrah manusia. Allah mengatakan pilihlah. Engkau mau milih jalan kekufuran, engkau jadi orang kafir. Engkau memilih jalan keimanan, engkau jadi orang mukmin. Engkau memilih jalan orang yang bersyukur, engkau jadi orang yang bersyukur yang dicintai Allah. Engkau memilih jalan yang kufur, engkau jadi orang yang kafir yang dibenci oleh Allah. Intinya apa? Intinya adalah kita punya kemampuan untuk kedua-duanya. Di dalam diri kita ini sudah ada bakat jadi orang saleh plus bakat jadi orang tidak saleh. Disitulah letaknya ujian. Mau milih yang mana? Dua-duanya Anda punya bakat. Punya kemampuan baca Quran tidak? Manusia punya kemampuan baca Quran tidak? Punya. Punya kemampuan nyanyi tidak? Punya. Kalau nggak mahir-mahir tapi mampu lah. Tak mahir-mahir baca Quran tapi mampu. Tak mahir-mahir nyanyi tapi mampu. Punya kemampuan untuk duduk di majelis taklim tidak? Punya kemampuan majelis duduk di majelis karaoke tidak? Punya kemampuan untuk berkata yang baik-baik tidak? Punya kemampuan untuk ngomong kotor tidak? Lihat. Punya kemampuan melangkah, gunakan kaki untuk melangkah ke masjid tidak? Punya kemampuan juga untuk menggunakan kaki melangkah ke tempat maksiat tidak? Coba lihat. Semua kita. Saya ingin mengatakan begini. Banyak orang sekarang mengatakan ketika dia hidupnya di atas maksiat, saya nggak mungkin jadi orang soleh. Itu kesalahan yang sangat besar. Terlalu banyak biografi hidup manusia, orang yang sangat durjana jadi orang soleh. Orang yang sangat membenci Nabi, akhirnya jadi pembela Nabi yang luar biasa hebat. Orang yang pedangnya terhunus untuk kaum muslimin menjadi orang yang pedangnya terhunus untuk selain kaum muslimin. Orang yang sangat ditakuti dengan ke dikdayaannya di kota Mekah menjadi orang yang sangat patuh dan taat dan menjadi orang yang sangat berbakti kepada rakyat sebagai seorang pemimpin yang amanah. Logikanya begini, semua yang digunakan oleh orang soleh untuk menjadi orang soleh ada pada orang yang tidak soleh. Tapi dia tidak mau menggunakannya. Berlaku sebaliknya, semua yang digunakan oleh orang-orang yang tidak soleh untuk menjadi tidak soleh ada pada orang soleh, tapi dia tidak mau menggunakannya. Orang soleh kalau ingin membeli sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dia bisa kok. Lalu konsumsi yang tidak diridhoi Allah itu bisa. Tinggal belanja, beli, konsumsi. Apa yang digunakan oleh orang tidak soleh menjadi tidak soleh, dengan hartanya dia belanja khamar, dengan hartanya dia belanja narkoba, dengan hartanya dia menghirup khamar, menghirup narkoba, kemudian minum khamar. Orang soleh juga kalau kalau ingin menggunakan itu bisa. Dia punya harta, dia punya kaki untuk belanja, dia punya tangan, dia punya punya rumah untuk diam-diam, dia punya kantor untuk diam-diam melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak soleh punya. Cuman dia tidak memakainya. Jadi semua kita ini punya bakat jadi orang soleh, semua kita punya bakat jadi orang yang tidak soleh. Jangan kira bahwa orang soleh itu jadi orang soleh gara-gara memang tidak ada bakat jadi orang tidak soleh. Enggak, dia punya bakat juga sama. Cuman dia memilih jalan kesolehan dan bertungkus lumus untuk menjauhi jalan ketidaksolehan. Jalan toleh dalam bahasa Arab. Lawan soleh, toleh dalam bahasa Arab. Cuman dalam bahasa kita nggak ada. Makanya Anda terjemahkan tidak soleh saja. Jalan orang yang taat, jalan orang yang bejat. Semua orang yang taat sebenarnya punya bakat jadi orang bejat.
Hal yang sama seluruh manusia yang bejat sebenarnya punya bakat jadi orang yang taat, namun mereka tidak memilih itu, lebih memilih jalan yang tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah dia konsekuensi pilihan. Poin berikutnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, telah menurunkan sarana untuk mendukung kesolehan dan juga telah mentakdirkan sarana untuk mendukung ketidaksolehan. Baik, apa saja sarana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan untuk mendukung kesolehan? Pertama, Al-Quran telah Allah turunkan. Allah telah turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran support kesolehan. Sarana yang telah Allah turunkan untuk mengantarkan kita kepada kesolehan. Allah juga telah utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kepada kesolehan. Tiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kita akal yang dengannya akal itu bisa mendeteksi sebahagian kebaikan dan keburukan, dan apabila akal itu digunakan menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi, akan lebih luas lagi mendeteksi kebenaran dan keburukan, kebaikan dan keburukan. Yang keempat, Allah telah memberikan kepada manusia ini fitrah kebaikan. Hingga seluruh kebaikan akan cocok dengan fitrah manusia. Ini empat sarana yang mendukung kebaikan. Pertama apa tadi? Al-Quran. Al-Quran benar-benar mensupport manusia, mengajak manusia untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik. Yang kedua apa tadi? Diutusnya Rasul kita tercinta. Rasul benar-benar mengajarkan, benar-benar menyampaikan, benar-benar mencontohkan, dan benar-benar memotivasi untuk itu. Ketiga, akal. Akal manusia yang sehat akan cocok dengan seluruh kebaikan. Hingga manusia benci korupsi, walau dia sendiri korupsi. Manusia membenci mencuri, walau dia sendiri mencuri. Manusia membenci membunuh, walau terjadi pembunuhan. Manusia membenci peperangan, walau peperangan tak pernah berhenti. Tapi fitrah, akal dan fitrah bertabrakan dengan seluruh keburukan itu. Jadi ada empat supporting kebaikan yang telah Allah berikan. Dan ada dua yang akan support keburukan. Pertama, Allah takdirkan adanya iblis, adanya syaitan. Yang kedua, adanya hawa nafsu. Yang kedua adanya apa? Hawa nafsu. Ini juga sesuatu yang akan mengajak kita kepada keburukan. Baik. Apabila kita lihat, mana yang lebih banyak yang mengajak manusia kepada kebaikan atau yang mengajak manusia kepada keburukan? Coba lihat. Coba lihat pengasih dan penyayangnya Allah. Coba lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin kita selamat. Coba lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin kita mendapatkan kebaikan. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul, Allah berikan akal yang sehat, Allah berikan fitrah yang selamat. Sementara hal yang berhubungan dengan keburukan, Allah takdirkan hanya iblis dan bala tentaranya syaitan. Dan Allah takdirkan kita juga punya hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Disinilah letaknya peperangan hidup. Disinilah letaknya mana yang harus kita pilih. Allah, Rasul, akal dan fitrah yang selamat, atau syaitan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, ciri-ciri penduduk surga, kata Allah di dalam Al-Quran adalah
menahan diri dari ajakan hawa nafsu. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut nanti berdiri di hadapan Rabb mereka. Kapan ini? Pada hari kiamat. Pada saat dihisab, manusia akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu menahan dirinya dari ajakan hawa nafsunya. Harus ada aksi melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu mengajak kepada keburukan. Sampai kapan? Sampai wafat. Dan hawa nafsu itu akan terus mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu itu terus akan mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu itu terus akan mengajak kepada keburukan. Kalau berhasil menahannya, dan membelenggunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga ialah tempat kembali untuk orang-orang yang punya sifat di atas. Yaitu takut hari berhisab, takut dihisab oleh Allah tabaraka wa taala, dan menahan hawa nafsu dan menahan diri dari ajakan hawa nafsu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini nampak jelas bahwa Allah tabaraka wa taala inginkan kita mengikuti jalan keselamatan. Karena yang mensupport kebaikan dalam diri kita lebih banyak daripada yang Allah tabaraka wa taala takdirkan mensupport keburukan. Khusus bahagian supporting keburukan yaitu syaitan dan hawa nafsu, ana sendiri punya istilah. Istilah ana adalah syaitan adalah musuh eksternal dan hawa nafsu adalah musuh internal. Karena hawa nafsu ada di dalam diri kita. Maka dia sesuatu yang bisa mengajak kita kepada keburukan. Izinkan ana memakai istilah musuh. Dan syaitan juga mengajak kita keburukan. Dan memang di dalam Al-Quran dia adalah musuh. Maka izinkan ana menggunakan kedua-duanya dengan kalimat musuh. Syaitan adalah musuh bagi manusia. Itu jelas. Di dalam Al-Quran jelas. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Jangan jadikan dia sahabat. Jangan jadikan dia teman. Karena godaan-godaan yang mengarahkan Anda kepada keburukan. Jelas musuhnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Namun kalimat hawa nafsu adalah musuh tidak ada di dalam Al-Quran. Wallahu alam. Maka hawa nafsu adalah musuh apa? Musuh internal. Dia ada di dalam diri kita. Akal dan fitrah juga ada di dalam diri kita. Akal dan fitrah juga ada di dalam diri kita. Ini adalah sahabat internal. Dan dua musuh yang eksternal dan internal tadi akan menjadi lemah di bulan Ramadan. Musuh yang tadi internal dan eksternal itu akan melemah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kenapa di bulan Ramadan manusia ramai-ramai jadi orang soleh. Kenapa? Karena kedua musuhnya sedang melemah. Setan dibelenggu. Awal pertama Ramadan, suffidati syayatin. Maka akan dibelenggu setan-setan. Sehingga setan tak leluasa untuk menggoda manusia karena terbelenggu. Dan hawa nafsu melemah di saat lapar. Manusia ketika lapar, hawa nafsunya melemah. Oleh karena itu, para pemuda yang sudah saatnya menikah, namun tidak punya kemampuan untuk menikah, perintah Nabi perbanyak apa?
puasa untuk melawan hawa nafsunya, disuruh sering lapar. Kenapa? Supaya hawa nafsunya melemah. Hal yang sama ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, hari-harinya berpuasa, maka hawa nafsu kita sedang melemah. Maka musuh internal sedang lemah dengan puasa, musuh eksternal sedang lemah dengan dibelenggu. Oleh karena itu, kenapa kita menemukan di bulan Ramadan semangat ibadah kita melejitnya luar biasa. Semangat kebaikan kita melejitnya luar biasa. Dan keinginan untuk melakukan keburukan melemah luar biasa. Kenapa? Itulah kondisi yang terjadi. Maka pilihlah wahai manusia kebaikan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan itu dari dirimu dan tinggalkan keburukan. Tinggalkan keburukan yang telah diajarkan Allah di dalam Al-Quran bahwa itu adalah buruk. Disampaikan Allah di dalam Al-Quran bahwa itu adalah buruk. Disampaikan oleh Nabi tercinta SAW dalam hadis yang sahih bahwa itu adalah keburukan. Hal yang harus Anda jauhi. Walaupun itu sesuai dengan hawa nafsumu. Tugasnya adalah lawan hawa nafsu itu. Kekang hawa nafsu itu. Katakan kepada diri, sesaat wahai diri. Hanya di dunia. Akhirat nanti tak ada lagi namanya larangan. Bahkan khamar adalah minuman penduduk surga. Tak ada lagi namanya susah dalam menahan diri. Tak ada lagi namanya berat melakukan ketaatan karena tidak ada ibadah di surga Allah tabaraka wa taala seperti yang Allah bebankan kepada kita di permukaan bumi. Tak ada perintah sholat, tak ada perintah puasa, tak ada perintah zakat, tak ada perintah apapun daripada perintah-perintah syariat. Katakan kepada diri sabar wahai diri sampai sesaat. Sabar sampai datangnya ajal menjemput. Nahan diri daripada keburukan-keburukan yang diinginkan hawa nafsu hanya sampai datangnya kematian. Dan kematian itu tidak lama lagi akan datang. Karena hidup manusia itu sebenarnya singkat, bukanlah panjang. Hanya perasaan kita saja panjang. Sebenarnya hidup di dunia itu, di manusia itu singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dibandingkan hidup kita di dunia dengan satu harinya akhirat, kalau dibandingkan umur kita di dunia dengan dibandingkan dengan satu harinya akhirat, maka usia kita kira-kira hanya 1 sampai 1,5 jam. Usia kita di dunia ini, apabila dibandingkan dengan satu harinya akhirat, satu hari akhirat ya, maka perhitungannya bagaikan 1 jam atau 1,5 jam. Itulah umur kita semuanya, 50, 60 tahun, 70 tahun hidup di permukaan bumi. Terlalu singkat. Namun dalam kehidupan yang sangat singkat inilah penentuan kehidupan akhirat. Apa yang ada di akhirat kelak? Yang ada di akhirat kelak adalah semua ganjaran yang kita lakukan di kehidupan dunia. Saya selalu mengatakan kepada saudara-saudari saya kaum muslimin dan muslimat, ketika kita hidup di permukaan bumi ini, kita sedang mengukir akhirat kita. Kita sedang membuat biografi akhirat kita. Maka jangan buat biografi buruk untuk akhirat wahai muslim dan muslimah. Kenapa? Karena yang ada di akhirat kelak hanya ganjaran, hanya balasan. Dari apa? Dari apa yang kita lakukan di dunia. Tidak lebih dan tidak kurang. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum." Wahai hamba-hambaku, semua yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya adalah amal kalian. Uhsiha lakum tsumma uwafikum iyyaha. Aku catatkan untuk kalian, aku rekap amal kalian tersebut, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian bersama ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah.
Barang siapa yang menemukan selain itu, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena dia yang telah berbuat dan dia yang harus menanggung konsekuensi pilihan hidup yang telah dia buat. Dari semua yang kita sampaikan ini, fahamlah kita bahwa diri kita ini punya bakat buruk. Oleh karena itu di dalam khutbah Nabi mengatakan, "Wa na'udzubillahi min sayyiati a'malina, min syururi anfusina wa sayyiati a'malina." Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita. Jelas bahwa diri kita punya keburukan, punya bakat jadi orang buruk. Pisau yang ada di rumah saya bisa gunakan untuk menyembelih sapi sebagaimana saya bisa gunakan untuk menyembelih manusia. Bisa atau tidak? Iya. Kita punya bakat, maka pilihlah bakat-bakat kebaikan dan berusaha mengekang diri untuk menghentikan bakat-bakat keburukan. Bahagian terakhir dari bahasan ini adalah, sebelum kita buka tanya jawab, sering sekali sebagian kaum muslimin dan muslimat yang sudah banyak melakukan maksiat mengatakan, sulit bagi saya untuk jadi orang saleh. Kita mengatakan, iya sulit. Tapi di awal. Sulitnya itu di awal saja. Karena di awal Anda hijrah, Allah ingin menguji keseriusan dirimu. Allah akan menguji keseriusan kita, serius nggak? Allah uji dengan berat di awal. Tapi yakinlah, apabila Anda bersabar dan yakin kepada Allah dan terus berdoa, sulitnya itu akan hilang. Dan akan berganti dengan kemudahan. Di awal-awal datang kepada ketaatan, memang terasa sulit. Sholat itu berat, puasa itu berat, meninggalkan kawan-kawan yang selama ini karaokean, nyanyian-nyanyian, kemudian eh, ghibah dan namimah itu berat. Di awal tapi, itu di awal. Kan terasa berat. Allah menguji orang-orang yang hijrah dengan sesuatu yang berat. Lihat juga para sahabat bagaimana rintangan mereka ketika hijrah. Tangan mereka ketika mengambil jalan ketaatan. Kan tetapi semua itu apabila dilalui dengan ikhlas, perlahan tapi pasti beratnya akan hilang, akan berganti dengan kemudahan. Maka sabarlah sesaat sampai hilang rasa berat itu untuk kemudian datang kemudahan. Kenapa? Karena pada dasarnya seluruh pondasi agama Islam adalah kemudahan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Allah itu mudah. Dalam Al-Quran surat Al-Lail, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Kami akan mudahkan dia menuju kemudahan. Maka pada dasarnya ketaatan itu mudah, kemaksiatan itu yang sulit. Ketaatan itu gampang, kemaksiatan itu yang sulit. Ketaatan itu gratis, maksiat harus bayar. Coba lihat, datang ke majelis taklim gratis semua. Bahkan ada bakso lagi. Siap, nunggu. Kita di malam kita kajian. Di luar nunggu bakso, Masya Allah. Ada kaum muslimin yang infak bakso. Gratis. Kalau dapat ilmu, dapat pahala dari Allah, pulang-pulang dapat bakso lagi. Lihat, maksiat harus bayar semua. Oleh karena itu, sabarlah di atas ujian sesaat di saat pindah dari maksiat kepada taat. Perlahan tapi pasti Anda akan menemukan seperti yang Allah katakan bahwa agama ini mudah. Ridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan untuk kalian adalah kemudahan dan Allah tidak ingin untuk kalian kesulitan. Nabi bersabda, "Inna dina yusrun." Anda akan menemukan kemudahan itu. Ini dia apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Secara materi dan waktu yang tersisa, kita akan gunakan untuk berdiskusi atau bertanya jawab. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustadz selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Ustadz izin bertanya,
Fulanah punya masa lalu yang terbilang kelam, namun alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk hijrah. Secara penampilan dan lingkungan, Fulanah sudah sangat mendukung untuk istiqomah hijrah. Namun ketika sendirian, Fulanah masih suka bermaksiat, melihat dan mendengar yang haram. Namun jika tidak sendirian, Fulanah rajin kajian, belajar mengaji, menutup aurat dengan sempurna, dan lain-lain. Sebetulnya Fulanah ingin benar-benar meninggalkan maksiat, namun jika sendiri masih sering tergoda bisikan syaitan. Apakah Fulana termasuk orang yang munafik dan apakah jiwa Fulana itu buruk? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron, barakallahu fiik. Bertakwa kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi, baik di depan orang atau tidak ada orang, ini jenjang yang sangat tinggi dalam keimanan. Jenjang yang sangat tinggi dalam keimanan. Maka ketika terjadi telah hijrah, antum jangan mengira bahwa ketika hijrah itu langsung berada pada posisi iman terbaik. Itu salah. Kita harus merangkak baik tangga keimanan. Orang yang sampai kepada apa yang tadi ditanyakan, soal dia tak lagi berbuat maksiat di kala sendiri, walau dia sudah bisa ketika ada orang dia tidak berbuat maksiat namun kesendirian masih tergoda berbuat maksiat, namun bagaimana caranya menjadi orang yang di saat sendiri pun tak tahu ini iman tingkat yang hebat luar biasa. Tahukah Anda bahwa seluruh janji-janji Allah kebaikan di akhirat untuk orang yang seperti ini? Ini dia sifat orang yang dijanjikan Allah, kebaikan-kebaikan, seluruh kebaikan yang ada di akhirat. Seluruh kenikmatan yang ada di surga yang Allah janjikan surga itu untuk orang yang seperti ini. Maka ini orang bukan orang yang sembarangan, ini orang spesial. Sementara kita kan baru hijrah. Tanpa mengurangi rasa hormat. Saya mengatakan, antrian dong. Ikut antrian keimanan. Paham yang saya maksud? Ya bagaimanapun ketika kita hijrah, kita mulai menapak dari belakang loh. Bergerak ke depan, bergerak ke depan, bergerak ke depan, bergerak ke depan, atau ke atas lah. Tak bisa kita hijrah langsung naik ke atas jadi orang terhebat luar biasa. Tak begitu juga. Tak ada yang bisa mengingkari bahwa maksiat itu punya kelezatan. Dan hawa nafsu suka kelezatan itu. Sebagian para sahabat yang beriman kepada Nabi di kota Madinah, beriman kepada Rasul tercinta, beriman kepada Allah tabaraka wa taala sampai tidak kuat menawan hawa nafsunya untuk berzina. Saking hawa nafsu itu mendatangkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan zina, sampai datang kepada Nabi tercinta dan mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku di dalam agama Islam ini melakukan satu pelanggaran saja bernama zina. Subhanallah. Karena memang itu dicintai hawa nafsu. Maksiat itu dicintai hawa nafsu. Ada kenikmatan. Dan kita disuruh melawannya. Itu mana mengekangnya. Kalau hawa nafsu mencintai kemaksiatan dan merasakan indahnya kemaksiatan. Maka hal yang lumrah ketika kita baru hijrah masih sulit mengawal keimanan, menata keimanan, meningkatkannya lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, maka bersabar, berusaha, berikhtiar, dan nasihat ana kepada saudara atau saudari ana yang tadi bertanya, Allahu alam, tak ikhwan atau akhwat, berusahalah menghindar dari kesendirian untuk sementara waktu. Berusahalah untuk menghindar dari kesendirian ketika ada godaan untuk berbuat maksiat di kala sendiri. Larikan diri dari kesendirian itu. Pergi kemana gitu, ke masjid, pergi cari kawan, pergi ke tempat keluarga, pergi ke tempat saudara, pergi ke tempat yang ada orang, sehingga sehingga godaan tadi untuk melakukan hilang, balik lagi ke kamar. Wallahu taala alam. Karena memang berproses untuk sampai kepada jenjang yang tinggi tadi. Dan lakukan terus usaha, lakukan terus ikhtiar dan doa
kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, semoga Allah melindungi segala urusan Ustadz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, untuk memilih jalan kesolehan, apakah memfilter teman diperbolehkan dan bagaimana cara yang baik untuk menghindarinya? Dan Ustadz, apakah meninggalkan teman-teman yang selalu memikirkan dunia adalah salah satu bentuk kebaikan kepada Allah atau ketaatan? Syukron Ustadz. Selalu apa dunia tadi apa? Meninggalkan teman-teman yang selalu berarah berkiblat ke dunia Oh, baik. adalah bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya fokus kepada kayaknya pertemanan. Bolehkah kita memilih-milih teman? Bukannya boleh, disuruh. Itu disuruh oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-mar'u ala dini khalili." Seorang manusia itu akan ngikut kepada pola beragama sahabat dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah kalian lihat-lihat siapa yang akan dia jadikan sahabat dekat. Siapa yang dijadikan teman baiknya. Maka Rasul menyuruh kita memilih. Rasul menyuruh kita selektif. Rasul menyuruh kita introspeksi siapa teman-teman kita. Kenapa? Karena teman punya pengaruh dalam hidup kita. Dalam hadis yang lain dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Mathalul jalisi salih. Permisalan untuk teman yang saleh bagaikan berteman dengan pedagang parfum. Boleh jadi Anda membeli darinya, boleh jadi Anda dihadiahi olehnya, dan boleh jadi Anda mendapatkan darinya aroma wangi. Dan permisalan bersahabat dengan orang buruk adalah bersahabat dengan nafikhul kir. Orang yang kerjanya membuat besi, si pandai besi. Imma an yahriqa thiyabak, boleh jadi akhirnya pakaianmu terbakar oleh percikan-percikan apinya. Wa imma an tajidu minhu rihan muntinah, atau engkau menemukan darinya aroma-aroma yang tidak sedap. Maka ini adalah efek kepada diri kita dari bersahabat dengan orang soleh, efek-efek kebaikan, dan bersahabat dengan orang yang tidak baik, efek-efek keburukan. Dan manusia ini Allah tabaraka wa taala jadikan kepada dalam dirinya tabiat ikut kepada orang sekitarnya. Ikut kepada orang sekitarnya. Oleh karena itu perlu untuk bukan bukan boleh, harus memilih teman-teman yang kita jadikan karena kita akan terikut dengan kebiasaan teman. Teman itu akan mempengaruhi hidup kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau menemukan orang-orang yang sedang berolok-olok dalam ayat-ayat kami, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka, tinggalkan majlis itu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka tinggalkan bahasan yang maksiat itu, baru boleh duduk lagi bersama mereka. Ini juga perintah untuk meninggalkan majlis-majlis yang di dalamnya terjadi maksiat. Kalau kita bersahabat dengan pelaku maksiat, maka kita akan terikut dengan mereka. Di dalam sejarah para anbiya, para ulama ketika bicara sejarah para anbiya, masuk kepada sejarah Nabi Musa alaihi salam, mereka mengatakan bahwa secara sejarah pernah saatnya Fir'aun ingin mengakui kenabian Nabi Musa. Ada keinginan suatu hari di dalam dirinya untuk jadi pengikut Nabi Musa. Ketika dia utarakan itu kepada sahabat dekatnya bernama Haman, Hamanlah yang membuat dia berpaling dari keinginan itu. Haman mengucapkan kata-kata yang dengannya Fir'aun tidak jadi ingin mengikuti Nabi Musa. Oleh karena itu kata para ulama, sering sekali Fir'aun dan Haman dibahas dalam satu bahasan.
disebut dalam satu kisah. Kenapa? Karena Haman itu sahabat dekatnya Fir'aun yang merupakan orang yang mengajaknya untuk lanjut maksiat. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat untuk Ustaz. Amin wa iyyak. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan merasa ketakutan dengan kematian secara berlebihan sampai tidak bisa tidur karena ketakutan? Mohon solusinya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Takut kematian efeknya ada dua. Pertama, efek positif. Dan itu ketakutan yang baik. Dan itu ketakutan terhadap kematian yang diinginkan Allah. Dua, efeknya negatif. Maka itu hal yang buruk. Dan itu datangnya dari syaitan. Mana dia ingat kematian, takut akan kematian yang efeknya positif. Takut kematian yang efeknya positif adalah apabila kita ingat kematian, kita takut belum bertaubat dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita takut amal soleh kita tidak cukup untuk perjalanan akhirat. Sehingga datang setelah itu semangat beramal soleh kalau ingat kematian. Maka ini efeknya positif. Ini yang diinginkan Allah. Lalu mana yang ingat kematian, takut kematian membuat efek negatif. Yang bukan datang dari Allah dan bukan itu maksud Allah dan Rasulnya menyuruh kita ingat kematian. Ingat kematian yang mendatangkan efek negatif adalah apabila ingat kematian yang terjadi pada kita multi-L. Loyo, lesu, letih, lunglai, lemah, letoy. Berapa L itu? Ada bahasa Sunda nggak L-nya? Oh, nggak bisa nyebut ya? Ya udah. Nah itu satu lagi tuh, khusus orang Sunda, 7. Kalau ingat kematian membuat kita loyo, letih, lemah, males, takut, nggak semangat hidup, malas ibadah, malas zikir. Yang ingat anak saya nanti bagaimana, suami saya nanti bagaimana. Bukan itu yang diinginkan Allah, ingat kematian. Itu takut kematian yang diinginkan syaitan. Dan jangan berikan kesempatan syaitan bangga melihat engkau ingat kematian yang hasilnya negatif. Justru ingat kematian itu membuat orang semakin semangat hidup. Maksudnya semakin semangat beramal soleh, semakin semangat untuk taubat. Kematian akan datang, tidak mungkin saya begini-begini terus di atas kemaksiatan, kapan saya akan bertaubat? Ini dia ingat kematian yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Kematian akan datang, saya sepertinya lemah dalam ibadah, kapan lagi saya akan semangat? Kapan lagi saya akan mengkhatamkan Al-Quran? Kali dalam 3 bulan, kali dalam 1 bulan. Ini dia ingat kematian yang positif yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ingat kematian menjadi bahan bakar semangat ibadah. Bukan justru ingat kematian menjadi bahan bakar penghancur ibadah. No, tidak. Maka ingat kematian yang tadi, yang ditanyakan letih, loyo tadi dan kemudian lesu tadi, itu membuat gak semangat, membuat takut, membuat sesuatu yang ada di depan, di kemudian hari dikhawatirkan, dicemaskan, maka itu datangnya dari syaitan. Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itulah dia syaitan, wahai manusia. Syaitan itu kerjaannya nakut-nakuti orang yang mau ikut dia. Jadi kerjaan syaitan itu memberikan rasa takut. Setelah kita takut, disuruhnya kita berbuat maksiat. Setelah kita takut, disuruhnya kita berbuat maksiat.
Maka takut kematian dalam bentuk yang tadi ditanyakan itu yang takut kematian yang nilainya negatif dan itu bukan datang dari Allah. Bukan itu yang diinginkan Allah. Justru yang diinginkan Allah semangat ibadah apabila ingat kematian dan apa yang akan terjadi pasca kematian. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Setelah sebelumnya ana futur, bagaimana agar jiwa kembali merasakan indahnya iman, manisnya ibadah seperti awal ana hijrah? baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, di dalam buku para ulama bicara tentang teori syaitan untuk menggoda manusia. Ada suatu hal yang luar biasa ketika para ulama mengatakan bahwa salah satu cara syaitan menggoda kita adalah memberikan kepada kita semangat berlebihan dari kemampuan diri kita untuk beribadah, memberikan kita semangat beribadah berlebihan dari kemampuan diri kita yang sebenarnya. Ini salah satu trik syaitan untuk menggoda manusia. Dan terutama di awal-awal hijrah. Ketika berpindah daripada maksiat kepada ketaatan, sebenarnya kan antriannya di belakang kan? Didorong oleh syaitan semangatnya setinggi mungkin. Sehebat mungkin dia beribadah. Karena syaitan tahu, kalau kita terperangkap dengan jebakannya ini, kita akan kembali kepada titik belakang. Kita akan kembali kepada titik nol. Maka hati-hati dengan ibadah berlebihan dari kemampuan diri. Hati-hati itu. Karena boleh jadi itu adalah cara syaitan menyesatkan engkau untuk mengembalikan engkau kepada titik nol. Maka seperti yang tadi Anda katakan, kita jawab pertanyaan, hijrah di awal hijrah, seharusnya ibadahnya itu estafet. Sedikit demi sedikit, kelas itu nggak bisa langsung kelas 6. Dimulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, baru kelas 6. Baru setelah itu pelajaran sekolah menengah pertama, baru setelah itu pelajaran sekolah menengah ke atas, baru kemudian perguruan tinggi, baru kemudian pasca sarjana dan seterusnya. Pendidikan itu berjenjang, iman jenjangnya lebih banyak daripada pendidikan itu. Maka ketika hijrah pertama didorong oleh syaitan semangat tingkat tinggi. Maka dia rajin. Karena syaitan tahu kalau kita terjebak, suatu saat kita malas mundur lagi ke belakang dan hilang semua kelezatan yang tadi pernah dirasakan. Maka introspeksi diri, ya. Pertama nasihat kita adalah eh, introspeksi lagi apa penyebab kita mundur lagi ke belakang. Biasanya ada maksiat. Penyebab futur itu ada maksiat biasanya. Ada kemungkinan kita kembali lagi kepada sebuah pekerjaan yang dulu pernah kita tinggalkan. Itu kemungkinan besar. Penyebab futur itu adalah ada sesuatu yang dulu di masa lalu dikerjakan lagi. Putuskan dulu hubungan dengan itu. Putuskan dulu hubungan dengan maksiat itu. Karena maksiat itulah yang mendatangkan kefuturan itu tadi. Kemudian setelah itu mulai menata ketaatan, tapi baik situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk kita. Jangan langsung amal besar. Hati-hati. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan manusia itu dalam beribadah dengan cara seperti ini. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal bagi seorang hamba di sisi Allah adalah yang paling kontinu, yang paling berkelanjutan, wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi yang pertama yang Allah lihat itu bukan besar dan banyaknya dan dahsyatnya, enggak. Yang Allah lihat itu kontinunya dulu. Lebih baik dia sedikit tapi continue, berkelanjutan terus dibanding dia langsung banyak kemudian berhenti dan tidak mengerjakan lagi. Maka latihan ketaatan bukan asal ikut perasaan lagi semangat,
hajar. Bukan begitu. Namun lakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, kalau ingin latihan membaca Al-Quran, mulai dari 1 lembar sehari. Udah 1 lembar sehari. 1 lembar sehari. 1 lembar itu kan nggak banyak kan? Paling 1 lembar itu paling 7 menit, 6 menit, habis. Usia kita yang sangat panjang 1 hari ini, 1 lembar 1 hari nggak bisa, 2 menit, 5 menit, 7 menit. 1 lembar, besok 1 lembar lagi, besok 1 lembar lagi, besok 1 lembar lagi, besok 1 lembar lagi. Continue kan 1 lembar. Intinya satu satu hari saya harus baca 1 lembar. Begitu caranya. Kalau memang sudah continue 6 bulan, 7 bulan 1 lembar, tambah lagi 1 lembar berikutnya. Kalau sudah 2 lembar, itu sudah Masya Allah. Baru tambah lagi, baru tambah lagi. Kita kadang-kadang begitu semangat langsung 3 bulan khotam. 2 kali khotam, tak pernah lagi khotam 15 tahun. Itu dia yang saya katakan tadi. Ketika kita semangat didorong oleh setan sekuat-kuatnya untuk kita kembali kepada titik tak berbuat apa-apa. Hati-hati, wallahu a'lam. Tapi Ustaz, bismillah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika di bulan Ramadan tetap ada manusia yang melakukan dosa atau maksiat, apakah itu terjadi karena hawa nafsunya sendiri? Mengapa hal itu kerap terjadi, Ustaz? Syukron jazakallah. Setan itu ada dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Boleh jadi yang melakukannya itu setan manusia. Iya. Manusianya itu sudah setan. Yang dibelenggu setan mana? Setan jin. Sufidatis syayatin wa maralatul jin. Yang dari kalangan jin yang dibelenggu. Setan dari kalangan manusia masih hidup. Wallahu a'lam. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, acara demi acara yang kita inginkan telah kita lewati, materi sudah kita sampaikan dan rasa saya juga kesempatan untuk bertanya jawab. Secara materi sudah kita tuntaskan walillahil hamd dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tumbuhkan hati kita ini semangat untuk di atas ketaatan dan Allah tabaraka wa taala bantu kita untuk melawan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita untuk berbuat hal yang buruk, mengucapkan hal yang buruk, melihat hal yang buruk, mendengarkan hal yang buruk, duduk di majlis-majlis yang buruk. Kalau yang buruk itu dalam syariat sering sekali dicintai dan disenangi oleh hawa nafsu karena keindahannya. Baik keindahan melaksanakannya atau keindahan godaan syaitan yang telah menghiasi untuk manusia maksiat tersebut. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah agar Allah tolong kita dan bantu kita untuk melawan dan menaklukkan hawa nafsu kita dan melawan godaan syaitan yang mengajak kita kepada neraka Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbagi ini semoga bermanfaat dan semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa taala mengampunkan dosa kita di yaumil hisab. Semoga Allah tabaraka wa taala menguatkan kaki kita saat kelak sedang melintas di atas sirat. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi